Pemirsa, Reisa Dinar Kemal Gani adalah seorang remaja penyandang autisme yang menggelar pameran seni lukis dengan tema Dare to Dream, Dare to Shine. Tidak hanya memamerkan karyanya, hasil penjualan lukisan karya Reisa juga akan disumbangkan bagi penyandang autisme dari keluarga prasejahtera. Mengangkat tema Dare to Dream, Dare to Shine, pagelaran seni lukis yang diselenggarakan oleh seorang anak penyandang autisme, Reisa Dinar Kemal Gani, merupakan bentuk kepeduliannya terhadap para penyandang autisme di Indonesia, serta sebagai bentuk peringatan Hari Kesadaran Autisme Sedunia yang jatuh pada 2 April 2021 mendatang. Sebanyak 23 lukisan karya remaja usia 17 tahun ini mengekspresikan berbagai hal, mulai dari pemandangan alam hingga kisah sehari-hari. Hobi yang mulai ditekuni Reisa semenjak 1 tahun terakhir ini didukung secara penuh oleh sang bunda. Menurutnya, menekuni seni lukis membawa efek yang sangat positif bagi Reisa. Karya Reisa akan dipamerkan selama 1 bulan, yakni mulai dari 4 Maret hingga 4 April 2021 di Sunrise Art Gallery, Fairmont Hotel, Jakarta. Karya yang dipamerkan juga dijual untuk umum dan hasilnya akan didonasikan untuk para penyandang autisme yang berasal dari keluarga prasejahtera. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang sosok Reisa dan bagaimana perjuangan Reisa hingga bisa mengadakan pameran lukisan hingga mendonasikannya hasil penjualan tersebut untuk anak-anak autisme dari keluarga prasejahtera, saat ini kami telah terhubung dengan Ibu Prita Kemal Gani selaku orang tua Reisa. Selamat pagi Bu Prita, apa kabar Bu? Kabar baik, terima kasih Andrew. Selamat pagi, halo Indonesia. Selamat pagi kembali Bu Reisa, ini bisa diceritakan dapat dari Ibu Prita maksud kami, bagaimana bisa membuat ide sehingga bisa menggelar acara pameran lukisan ini? Sebenarnya kami sudah sering melakukan pameran lukisan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya autistik. Sebelum pameran lukisan Reisa, kami juga telah melakukan beberapa kali untuk anak-anak autis, dan sehingga pameran lukisan ini menjadi hal yang rutin sebenarnya. Baik, ini menarik sekali ya karena untuk membentuk anak-anak terutama yang menyandang autisme ini tentu tidak mudah gitu untuk mengajarkannya, terutama ke bidang seni, yaitu seni lukis. Dari mana Ibu bisa melihat gitu ada potensi atau bakat anak Ibu dalam bidang seni, yaitu melukis? Sebenarnya Reisa melukis baru 1 tahun ini karena semenjak pandemi Reisa tidak bisa keluar rumah untuk main sepeda ataupun untuk main trampolin di klub trampolin ataupun banyak hal seperti berenang dengan dolphin. Jadi selama pandemi ini Reisa lebih banyak berkegiatan di dalam ruangan. Nah, kami mencoba memberikan Reisa kegiatan-kegiatan seperti yoga, dancing di dalam ruangan, dan termasuk melukis dan memasak. Dari semua kegiatan ini kelihatan Reisa itu bisa lebih tenang dengan melukis. Karena Reisa ini seperti remaja autistik lainnya banyak cemasnya gitu ya. Banyak hal yang bisa mendistruksi dia, dari cahaya, dari suara, dari penciuman ya, sehingga kalau ada apa-apa dia bisa bereaksi dan kadang-kadang bisa tantrum. Nah, di melukis ini saya lihat apapun, ada suara, ada cahaya, ternyata Reisa punya konsentrasi yang cukup lama di sini sehingga bisa menghasilkan lukisan-lukisan ini. Baik, jadi ini menjadi salah satu terapi juga untuk Reisa ya Bu ya, melukis? Ya, karena pada saat melukis itu kelihatan senang dia, terus dia bisa menumpahkan, kalau kita lihat dari lukisan-lukisan Reisa ini, misalnya mata domba gitu ya, kelihatan dombanya ini ingin berteman gitu ya. Dari 4 domba kok matanya saling bertemu gitu ya. Terus kita lihat butterfly ini juga ya, matanya itu so tender gitu ya. Jadi kelihatan bahwa Reisa ini sebenarnya juga ingin kasih sayang gitu ya, ingin berteman ya. Banyak hal bisa dilihat dari sini.
Itu ya seperti ini butterfly-nya. Coba kalau dilihat lukisan Raisa ini mata-matanya itu semua friendly gitu ya. Jadi sebenarnya dia mungkin tidak punya kemampuan untuk bersama teman-temannya untuk interpersonal skill dan lain-lain, tapi bisa dilihat dari lukisannya ini. Baik, menjadi salah satu terapi dan juga rekreasi juga bagi Reisha ya. Kemudian untuk pamerannya sendiri ini kan 1 bulan ya, sampai bulan April ke depan. Sejauh ini bagaimana Bu respon atau tanggapan para pengunjung? Sejauh ini sudah hampir separuh dari lukisan Raisya sudah terjual. Karena begitu baru pre-opening ya, private viewing, itu sudah banyak yang pesan ya. Nah, sebenarnya lukisan-lukisan Raisya ini juga dibuat dalam bentuk merchandise seperti yang saya pakai ini. Nah, jadi lukisan-lukisan ini udah banyak dilihat orang sebelum ada di pameran gitu. Nah, nanti tanggal 16 Maret akan ada auction dari Rotary Club Jakarta Menteng, yang mana juga mungkin akan menjual separuh dari hasil dari lukisan yang terpampang di pameran ini. Baik, jadi selain menggelar acara pameran lukisan, ternyata ada gerakan amal juga di balik ini ya Bu ya. Kemudian bagaimana sistem pembagian atau hasil donasi yang nanti akan dibagikan? Apakah ada sistem screening bagi warga prasejahtera yang memiliki anak-anak penyandang autisme atau seperti apa Bu? Raisya dari hasil penjualan lukisan yang dibuat merchandise dan lain sudah mulai menyantuni rumah autis, di mana di rumah autis itu terdapat anak-anak autistik dari keluarga prasejahtera. Nah, nanti hasil dari penjualan lukisan ini seluruhnya akan disumbangkan untuk rumah autis. Dimulai dari infrastruktur dulu, misalnya untuk keperluan tempat terapi, peralatan terapi, kemudian juga untuk membiayai guru-guru agar bisa menerapi anak-anak autis dari keluarga prasejahtera ini. Baik, luar biasa sekali ya. Ternyata tidak hanya menggelar acara pameran untuk rekreasi bagi keluarga, tapi ada niat baik ya, ada gerakan sosial di balik acara ini ya Bu ya. Ya. Baik, untuk Reisha sendiri sejauh ini bagaimana Bu? Apakah sangat happy sekali bisa berbagi bersama dan sekaligus meluangkan hobinya gitu dalam melukis? Bagaimana respon dari Reisha sendiri? Oh, dia senang sekali dan dia tahu Raisya adalah remaja autistik yang non-verbal. Jadi dia tidak bicara-bicara seperlunya, minum, makan, mau, tidak mau gitu ya. Nah, Raisya ini ada 3 hal di dalam anak-anak autistik ini untuk bisa menanggulangi autistiknya. Yang pertama, itu harus bisa mandiri. Mandiri dalam segala hal ya. Tidak hanya cukup mandi, berpakaian, memasak, tetapi bisa pergi sendiri. Nah, itu namanya mandiri ya. Terus kemudian harus bisa menolong dirinya sendiri. Tahu kalau ada bahaya, tahu harus melakukan apa apabila terjadi sesuatu. Kemudian yang ketiga harus bisa menolong orang lain. Nah, yang pertama mandiri, yang kedua menolong diri sendiri, Raisya masih perlu bantuan. Namun menolong orang lain, nah dia dapat melakukan hal ini. Oleh sebab itu bersama mamanya dan juga manajemen tim dari Raisya untuk bersama-sama bisa mengerjakan membuat pameran lukisan, membuat merchandise, mengumpulkan uang untuk bisa membantu anak-anak berkebutuhan khusus dari keluarga prasejahtera. Nah, ini berarti dia sudah melakukan poin ketiga, yaitu menolong orang lain. Dan setiap dikatakan, dia selalu senang gitu ya. Wajahnya tersenyum dan kelihatan bangga gitu. Raisya juga seperti anak autistik lainnya, ingin dipuji, ingin diberi apresiasi, dan juga ingin diperhatikan. Baik, terima kasih Ibu Prita telah berbagi informasi dan inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Ibu Prita dan salam untuk Reisha di rumah. Terima kasih Mas Andrew, nanti disampaikan kepada Reisha. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik, pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.